Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas akidah akhlak tentang ilmu tahkim yang sudah kita diskusikan dengan rinci dan sepenuh hati. Saya mohon teman-teman yang kami cintai dan Ustadz Hayadi yang kami hormati untuk mendengarkan dan memperhatikan isi videonya. Izinkan kelompok kita untuk memperkenalkan diri ya. Saya Anilisya Najma Zahraini, nomor absen 2. Nama saya Anindya Nashwa Anjani, nomor absen 3. Perkenalkan, nama saya Elsa Dwi Triswi Aziza, nomor absen 11. Perkenalkan, nama saya Naila Aulia Maulahila, nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Naura Adwa Zakia, nomor absen 21. Perkenalkan, nama saya Naila Dwi Aimatu Zahro, nomor absen 23. Kenalkan, nama saya Putri Maulidia Rahman, nomor absen 24. Beberapa materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah: yang pertama, akidah pada masa Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, akidah pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, akidah pada masa Bani Umayyah. Yang keempat, akidah pada masa Bani Abbasiyah. Yang kelima, akidah setelah runtuhnya Bani Abbasiyah. Dan yang terakhir, peristiwa tahkim. Oke, kita mulai materinya ya. Akidah Islam pada masa Nabi. Yang pertama, belum terdapat aliran-aliran atau firqah. Pada masa Rasulullah, aliran atau firqah masih belum ada. Umat Islam masih bersatu padu. Para sahabat dan umat muslim yang mempunyai persoalan, pemahaman yang tidak diketahui jawabannya, langsung bertanya kepada Rasulullah. Persoalan-persoalan tersebut diselesaikan tanpa adanya perdebatan lagi, karena pendapat dari Rasulullah merupakan bagian dari wahyu. Para sahabat dilarang oleh Rasulullah SAW memperdebatkan sesuatu yang dapat memicu perpecahan. Yang kedua, corak akidah bersifat monopolitik. Pada masa ini, corak akidah bersifat monopolitik, yaitu hanya ada satu bentuk ajaran tanpa perbedaan dan persanggahan dari para sahabat. Para sahabat yang mendatangi Nabi bukan untuk memperdebatkan ajaran di bawahnya, tetapi menanyakan persoalan-persoalan yang belum mereka pahami. Dan yang terakhir, munculnya perpecahan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Adanya perpecahan dimulai setelah Nabi wafat, muncul usulan siapa yang paling berhak menggantikan sebagai pemimpin. Kemudian, kaum Ansor yang dipimpin Sa'ad bin Abu Ubadah berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah untuk membicarakan pergantian posisi kepemimpinan Nabi Muhammad. Di situ terjadilah sebuah kesepakatan di mana diangkatlah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama yang menggantikan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, akidah Islam pada masa Khulafa ar-Rasyidin. Poin pertama, pada masa pemerintahan Abu Bakar dan Umar bin Khattab, persatuan umat Islam masih bisa dipertahankan. Pada awal masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, sempat muncul beberapa nabi palsu dan keengganan sebagian umat Islam membayar zakat. Namun, semua permasalahan tersebut dapat diatasi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Poin kedua, perpecahan mulai muncul pada akhir masa pemerintahan Utsman bin Affan. Ketika Khalifah Utsman bin Affan melakukan reformasi di bidang administratur pemerintahan, kebijakan yang diambil Khalifah Utsman tersebut berdampak kepada situasi politik yang tidak stabil. Situasi politik yang tidak stabil pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan mencapai pada puncaknya dengan terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Peristiwa ini dikenal dengan istilah Al-Fitnah Al-Kubra atau fitnah besar. Peristiwa ini dianggap sebagai pangkal munculnya firqah-firqah dalam Islam atau aliran-aliran dalam Islam. Poin ketiga, intrik politik tidak menjadi reda dengan meninggalnya Utsman bin Affan. Pertikaian semakin membesar dengan terjadinya Perang Jamal, yaitu pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib melawan pasukan Aisyah, dan Perang Siffin, pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib melawan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Perang Jamal dapat diselesaikan Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan baik, namun upaya damai yang ditempuh untuk mengakhiri Perang Siffin melalui upaya perundingan atau tahkim justru membuat umat Islam terpecah menjadi beberapa golongan. Poin keempat, kelompok Ali bin Abi Thalib terpecah menjadi dua golongan.
Golongan yang pertama yaitu golongan yang tetap setia kepada Ali bin Abi Thalib, dan inilah yang dinamakan kelompok Syiah. Golongan kedua yaitu golongan yang memisahkan diri dari pasukan Ali bin Abi Thalib, dan inilah yang kemudian dikenal dengan Firqah Khawarij atau aliran Khawarij. Yang ketiga adalah akidah Islam pada masa Bani Umayyah. Nah, poin saya yang pertama adalah masa di mana perdebatan dalam bidang akidah sudah sangat tajam. Kondisi ini terjadi karena kedaulatan Islam sudah mulai kokoh, sehingga umat Islam semakin leluasa untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran yang sebelumnya tidak disentuh. Masuknya pemeluk Islam yang berasal dari berbagai daerah yang masih membawa alam pikiran dari keyakinan sebelum memeluk Islam juga menjadi faktor perkembangan pemikiran Islam. Umat Islam mulai tertarik untuk mendiskusikan masalah qadar, begitu juga masalah isti'ah. Nah, untuk poin aku yang kedua yaitu corak pemerintahan yang represif dari beberapa khalifah Bani Umayyah ini menyebabkan sebagian umat Islam bersikap apatis. Mereka beranggapan bahwa apa yang selama ini dialami oleh umat Islam pada hakikatnya sudah menjadi suratan takdir. Corak pemikiran demikian ini sangat menguntungkan pihak pemerintahan. Maka faham ini dimanfaatkan pemerintahan untuk melegitimasi segala kebijakannya. Tokoh yang memunculkan pemikiran ini adalah Jam bin Safwan. Inilah yang kemudian dikenalkan dengan faham Jabariyah. Nah, sebenarnya ada juga umat Islam yang menandingi faham ini. Mereka menandingi faham Jabariyah dengan memunculkan konsep teologi baru. Yang menggerakkan faham ini misalnya Ma'bad al-Juhani, Ghailan ad-Dimashqi, dan Ja'ad bin Dirham. Mereka inilah tokoh Qadariyah yang pertama. Dan pada masa itu juga masih ada sahabat-sahabat yang masih hidup. Dan ini dijelaskan pada poin ketiga. Contoh sahabat yang masih hidup adalah Ibnu Umar, Jabir bin Abdullah, Anas bin Malik, Ibnu Abbas, dan Abu Hurairah, beserta sahabat lain yang tidak mau terlibat dalam perdebatan tersebut dan bahkan menolaknya. Nah, di poin keempat ini kita akan menjelaskan pemikiran yang cerdas muncul pada masa Daulah Umayyah, yaitu pemikiran dari Hasan al-Basri, yang kemudian dijadikan rujukan oleh mayoritas umat Islam dengan pendapatnya bahwa orang mukmin yang melakukan dosa besar dipandangnya sebagai orang fasik, tidak mau atau tidak keluar dari golongan mukmin. Nah, selanjutnya akidah Islam pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa ini, hubungan antara bangsa Arab dengan bangsa Ajam mencapai puncaknya. Komunikasi yang intens ini melahirkan corak pemikiran yang baru di dunia Islam. Gerakan penerjemah filsafat Yunani dan Persia pun gencar dilakukan, sehingga terjadinya transfer ilmu pengetahuan yang berasal dari luar Islam. Corak pemikiran baru ini kemudian dikembangkan oleh para pemikir Islam yang dikenal dengan ilmu kalam. Para mutakalimin atau ahli patologi Islam mulai menulis karya pemikiran mereka dalam bentuk kitab-kitab yang sistematis. Misalnya, Abu Hanifah menulis kitab Al-Alim wa Al-Muta'alim dan kitab Al-Fiqhu Al-Akbar karya Imam Asy-Syafi'i untuk mempertahankan akidah Ahlus Sunnah. Nah, pada masa pemerintahan Al-Ma'mun, antusiasme para pemikir ilmu kalam semakin berkembang pesat. Kemudian, ilmu kalam memisahkan diri dari al-fiqhu fi ilmi atau ilmu hukum yang sebelumnya masih termasuk dalam al-fiqhu al-akbar. Pada masa pemerintahan Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Watsiq, aliran Mu'tazilah dijadikan sebagai faham resmi kekhalifahan Bani Abbasiyah, sehingga para ulama yang berpengaruh diuji akidahnya, yang dalam sejarah dikenal dengan mihnah. Kemudian para ulama yang tidak sepaham dengan Mu'tazilah dalam hal Al-Quran, maka akan dijatuhi hukuman bahkan dijebloskan ke dalam penjara.
Tindakan Al-Ma'mun tersebut berdampak kepada hilangnya simpatik umat Islam terhadap Mu'tazilah dan pada akhirnya dijauhi oleh seluruh masyarakat. Dalam keadaan yang demikian, muncullah Abu Hasan Al-Asy'ari yang merupakan murid utama dari Al-Jubai Al-Mu'tazili. Beliau mengeluarkan pemikiran garis tengah dengan menggunakan dalil-dalil nakli dan akli untuk memperkuat argumentasi akidahnya. Dan bersamaan itu pula, muncullah tokoh Abu Mansur Al-Maturidi yang mempunyai pikiran yang sama dengan Abu Hasan Al-Asy'ari. Faham akidah yang dikembangkan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi dapat tersebar luas ke berbagai daerah karena corak pemikirannya yang menjadi titik tengah dan dikembangkan oleh murid-muridnya. Nah, di antara ulama yang mengembangkan pemikiran Abu Hasan Al-Asy'ari adalah Abu Bakar Al-Baqilani dan Al-Ghazali. Nah, poin-poin yang bisa kita ambil pada masa Bani Abbasiyah ini adalah yang pertama, lahirnya corak pemikiran baru di dunia Islam. Yang kedua, ilmu kalam terpisah dari al-fiqhu fi ilmi. Yang ketiga, aliran Mu'tazilah dijadikan sebagai faham resmi kekhalifahan Bani Abbasiyah. Yang keempat, munculnya garis tengah dengan pemikiran yang wasatiyah atau adil dan tegas. Akidah Islam sesudah Bani Abbasiyah. Pada masa ini, paham Asy'ariyah dan Maturidiyah mengalami perkembangan yang sangat pesat, sehingga menjadi paham mayoritas umat Islam. Corak pemikiran yang wasatiyah yang mudah dipahami dan mampu mengkolaborasikan antara dalil nakli atau nas dan pendekatan akal atau filsafat menjadikan aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah menjadi aliran yang banyak diikuti oleh umat Islam. Aliran ini kemudian dikenal dengan sebutan Ahlu al-Sunnah wal Jamaah dan menjadi paham mayoritas umat Islam. Pada permulaan abad ke-8 Hijriah muncul Taqiyuddin Ibnu Taimiyah di Damaskus yang berusaha membongkar beberapa pemikiran Asy'ariyah yang dianggap tidak murni bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Pemikiran Ibnu Taimiyah ini kemudian dikenal dengan gerakan Salafi. Pada perkembangan selanjutnya muncul pemikiran-pemikiran Islam seperti Ibnu Qayyim Al-Jawziyah, Jamaluddin Al-Afghani, Rashid Ridho, Muhammad Abduh, dan Muhammad bin Abdul Wahab. Peristiwa selanjutnya adalah peristiwa tahkim. Di peristiwa tahkim ini kita dapat mengambil 6 pokok penting. Yang pertama, Ali bin Abi Thalib yang menjadi pemimpin setelah wafatnya Utsman bin Affan. Mengapa? Karena setelah wafatnya Utsman bin Affan ini merupakan beban yang sangat berat untuk diselesaikan. Muawiyah yang merasa representasi keluarga Utsman bin Affan mengajukan tuntutan agar Ali bin Abi Thalib memprioritaskan pengusutan dan membongkar kasus pembunuhan Utsman tersebut. Tetapi belum berhasil. Muawiyah bin Abi Sufyan tidak mau baiat kepada Ali bin Abi Thalib dan segera terang-terangan menolak kekhalifahannya. Pada akhirnya Muawiyah ini menyusun kekuatan untuk melawan kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Pada akhirnya bertempurlah dua kekuatan pasukan ini di Perang Siffin pada bulan Safar 37 Hijriah atau 657 Masehi. Poin kedua adalah desakan pasukan Ali bin Abi Thalib untuk berdamai. Pada pertempuran Siffin, pasukan Ali bin Abi Thalib hampir mencapai kemenangan. Amr bin As dari pihak Muawiyah bin Abi Sufyan mengamati pasukannya semakin terpojok dan menuju kepada kekalahan, maka mengajukan usulan supaya diadakan perundingan. Usulan tersebut pada awalnya tidak disetujui oleh Ali bin Abi Thalib. Namun pada akhirnya Ali bin Abi Thalib menerima ajakan damai tersebut setelah didesak oleh sebagian pasukannya. Poin ketiga adalah peristiwa perundingan yang terjadi di Daumatul Jandal. Nah, perundingan ini adalah perundingan antara pihak Ali bin Abi Thalib dan pihak Muawiyah yang dikenal dengan sebutan tahkim atau arbitrase. Masing-masing delegasi berjumlah 400 orang. Delegasi Ali bin Abi Thalib dipimpin oleh Abu Musa Al-Asy'ari, sedangkan delegasi Muawiyah dipimpin oleh Amr bin As. Dalam dialog antara delegasi Ali bin Abi Thalib dan delegasi Muawiyah, dicapailah suatu kesepakatan bahwa untuk meredakan pertikaian, maka Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah harus diturunkan dari jabatannya. Poin yang keempat adalah strategi memenangkan diplomasi yang diusulkan oleh Amr bin As. Pada poin keempat ini,
Amr bin As menyampaikan hasil kesepakatan lebih dulu, kemudian dirinya. Alasan disampaikan oleh Amr bin As adalah untuk menghormati Abu Musa al-Asy'ari karena lebih dulu masuk Islam dan usianya pun lebih tua. Amr bin As mempersilahkan lebih dahulu kepada Abu Musa al-Asy'ari untuk menyampaikan hasil musyawarah tersebut. Ternyata itu hanyalah sebuah strategi untuk memenangkan diplomasi yang tidak diantisipasi oleh Musa Abu al-Asy'ari. Lalu Abu menyampaikan hasil perundingan di Domatul Jandal tersebut tanpa mempunyai kecurigaan apapun kepada Amr bin As. Poin kelima adalah Ibnu Abbas yang mengetahui tipu daya yang diusulkan oleh Amr bin As. Pada poin ini, Ibnu Abbas merupakan salah satu delegasi dari pihak Ali bin Abi Thalib, mencoba menasihati Abu Musa al-Asy'ari dengan mengatakan, Amr bin As telah menipumu, jangan bersedia menyampaikan hasil kesepakatan sebelum Amr bin As menyampaikan di depan seluruh delegasi. Namun Abu Musa al-Asy'ari menolak permintaan Abu Abbas dan berbida'ah Abu Musa al-Asy'ari di depan delegasi umum. Lalu poin yang terakhir adalah Abu Musa al-Asy'ari berpidato tentang pencopotan jabatan Ali bin Abi Thalib. Di sini adalah di depan umum, di depan seluruh delegasi orang yang berjumlah 800 orang tersebut. Abu Musa al-Asy'ari di dalam pidatonya berkata, kami berdua telah mencapai kesepakatan yang kami nilai sebagai kesepakatan yang terbaik untuk umat, yaitu masing-masing dari kami berdua lebih dahulu akan mencopot Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah dari jabatannya. Setelah itu, menyerahkan kepada umat Islam untuk memilih khalifah yang mereka sukai. Dengan ini, saya nyatakan telah mencopot Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Selanjutnya, Amr bin As berbicara di depan semua delegasi dan dia berkata, kalian telah mendengarkan sendiri Abu Musa al-Asy'ari telah mencopot Ali bin Abi Thalib dan saya sendiri juga ikut mencopotnya seperti yang dilakukan Abu Musa al-Asy'ari. Dengan demikian, dan mulai saat ini juga saya nyatakan bahwa Muawiyah adalah khalifah pemimpin umat. Muawiyah adalah pelanjut kekuasaan Utsman bin Affan dan lebih berhak menggantikannya. Lalu, tanggapan Ibnu Abbas setelah mendengar pernyataan dari Amr bin As langsung membentak Abu Musa dan kemudian mulai mencaci dengan mengatakan, wahai Amr bin As, celakalah kamu telah menipu dan berbuat jahat. Bisa dibayangkan kan bagaimana kacaunya suasana di Daumatul Jandal pada waktu itu. Setelah kejadian aneh dan sangat kacau itu, Abu Musa al-Asy'ari meninggalkan kota Daumatul Jandal menuju ke Mekah. Sementara Amr bin As dan anggota delegasinya meninggalkan Daumatul Jandal untuk menemui dan memberitahu Muawiyah tentang hasil tahkim, dan sekaligus mengucapkan selamat kepada Muawiyah sebagai khalifah. Dan inilah awal kekuasaan dinasti Umayyah di Damaskus. Selanjutnya, ada beberapa dampak dari peristiwa tahkim tersebut yang menyebabkan umat Islam terpecah menjadi 3 faksi, yaitu yang pertama, kelompok yang tetap setia kepada Ali bin Abi Thalib yang kemudian menjadi embrio kelompok Syiah. Yang kedua, pecahan kelompok Ali bin Abi Thalib yang kemudian dikenal dengan sebutan Khawarij. Dan yang ketiga, kelompok yang mendukung Muawiyah bin Abi Sufyan. Akan tetapi, setelah itu, aliran Khawarij memperdebatkan persoalan. Pada awalnya, aliran Khawarij hanya memperdebatkan persoalan politik, namun kemudian menjalar ke persoalan teologi atau akidah. Misalnya, sikap mereka terhadap Utsman, Ali bin Abi Thalib, dan Muawiyah yang dinilainya sebagai kafir karena dianggap mencampur adukkan antara yang benar atau yang hak dengan yang palsu atau batil. Karena itu, mereka merencanakan untuk membunuh Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Amr bin As. Setelah itu, rencana pembunuhan tersebut dirancang dengan sangat matang. Ibnu Muljam ditugaskan untuk membunuh Ali bin Abi Thalib di Kufah. Hajjaj bin Abdullah ditugaskan untuk membunuh Muawiyah di Damaskus. Sedangkan Amr bin Bakar ditugaskan untuk membunuh Amr bin As di Mesir. Namun pada akhirnya yang berhasil dibunuh hanyalah Ali bin Abi Thalib. Sedangkan Muawiyah hanya mengalami luka-luka dan Amr bin As selamat sepenuhnya karena tidak ke masjid dan hanya berhasil membunuh Kharijah yang dikira Amr bin As karena kemiripan rupanya.
Kesimpulannya adalah, yang pertama, pada masa awal perkembangan Islam sampai dengan akhir masa kepemimpinan Utsman bin Affan, keadaan umat Islam masih dalam satu corak pemahaman akidah. Yang kedua, Khalifah Ali bin Abi Thalib yang menggantikan kekhalifahan Utsman bin Affan menerima estafet kepemimpinan dalam suasana kekacauan politik. Yang ketiga, upaya Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk menyatukan umat Islam yang diselesaikan dengan memerangi kelompok yang tidak tunduk kepada kekhalifahannya justru membuat friksi-friksi dalam Islam semakin mengkristal. Akhirnya terjadilah Perang Jamal dan Perang Siffin. Yang keempat, tahkim yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan justru berakhir mengecewakan dan memunculkan kelompok baru di luar pendukung Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah, yaitu Khawarij. Yang kelima atau yang terakhir, walaupun yang memicu munculnya aliran-aliran dalam Islam adalah masalah politik, namun pada akhirnya berkembang ke masalah akidah atau teologi. Dari sinilah akhirnya muncul berbagai firqah atau aliran dalam Islam. Sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok tahkim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.